وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا. اللهم افتح لنا كل خير اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab fikih Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah atau Masailut Ta'lim yang telah ditulis oleh Syekh Aba Fadl rahimahullahu taala, dan kita sudah membahas sampai pada bab tentang syarat-syarat salat. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun, pasal baru, syurutus salah, tentang syarat-syarat salat. Di sini beliau akan membahas 15 syarat-syarat salat. Tapi meskipun hanya 15, pembahasannya ternyata panjang lebar karena sebagian syarat itu ada yang mengandung beberapa masalah yang cukup pelik. Maka kita perhatikan di sini penjelasan beliau. Qala wa syurutus shalah. Adapun syarat-syarat shalah, yang pertama adalah al-Islam, beragama Islam. Artinya orang yang belum Islam melakukan salat, salatnya tidak sah alias tidak diterima oleh Allah dan tidak ada nilainya sama sekali. Syarat yang kedua at-tamyiz, dia sudah mumayyiz. Mumayyiz itu biasanya usia 7 tahun. Jadi belum dewasa tapi sudah bisa diajak bicara, itu namanya tamyiz, itu usia 7 tahun ya. Makanya Rasulullah nyuruh anak kecil usia 7 tahun untuk diajari salat. Yang ketiga waddukhulul waqt, dan sudah masuk waktu. Maka kalau kita salat belum masuk waktu tidak sah. Misalnya salat duhur jam 11 tidak sah. Yang keempat wal ilmu bi fardiyatiha, dan mengetahui tentang fardunya atau wajibnya salat tersebut. Jadi kalau kita salat fardu ya kita harus tahu bahwa ini salat fardu. Karena amal itu tergantung niatnya. Kalau kita melakukan salat fardu tapi nggak tahu bahwa itu salat fardu, berarti niatnya bukan niat salat fardu, maka tidak akan sah. Yang kelima wa alla ya'taqid, dan dia tidak boleh meyakini fardhon, satu kefarduan, min furudiha, dari kefarduannya salat, tidak boleh diyakini sebagai sunnatan, sebagai sesuatu yang sunnah. Misalnya takbiratul ihram itu kan termasuk fardu. Nah, ada seseorang salat tapi meyakini bahwa takbiratul ihram itu sunnah, maka ini tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena berarti tidak sesuai niatannya dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Lah bagaimana kalau ada orang awam nggak paham mana yang fardu, mana yang sunnah? Kalau dia tidak paham, cukup dia meyakini bahwasanya di dalam sholat ini ada yang fardu-fardu. Maka saya niatkan yang fardu sebagai fardu, selesai. Yang keenam wat-taharah, dan juga bersuci anil hadatsaini, dari dua hadas. Yang dimaksud dua hadas adalah hadas kecil dan hadas besar. Kalau hadas kecil maka bersucinya dengan wudu, kalau hadas besar maka bersucinya dengan mandi. Fa in sabaqahu, maka jika hadas itu mendahului dia, batalat, maka salatnya batal. Maksudnya kalau dia keterlepasan angin sehingga batal, nah, maka salatnya ikut batal. Yang ketujuh, wat-taharah. Nah, ini ketujuh ini penjelasannya lebar ini. Syarat yang ketujuh adalah wat-taharah, dan suci anil khabasi, anil khubuthi, dari najis, fi thawbi, baik bajunya, wal badani, dan badannya, wal makani, dan tempatnya. Maka kalau kita sholat sementara baju kita bawa najis, tidak sah. Atau kita sholat sementara di kaki kita ada tai, tidak sah. Atau kita sholat tapi di tempat sholat kita ada tai cicak, tidak sah. Tapi yang disebut tempat itu adalah tempat yang terkena oleh anggota tubuh kita ketika kita sholat. Misalnya tempat sujud yang terkena oleh wajah kita. Nah, itulah tempat sholat.
Adapun yang tidak terkena oleh wajah kita, ya, sampingnya kepala tidak terkena oleh wajah kita, maka di situ ada tai cicak, nggak apa-apa. Ya. Jadi tai cicaknya tidak di tempat tangan, tidak di tempat wajah, tapi di antara tangan dan wajah. Ini nggak ada masalah. Walau tanajjasa, seandainya najis ba'du badanihi, sebagian badannya, au thawbihi, atau sebagian bajunya, wajahilahu, dan dia tidak mengetahuinya di mana, maka wajib ghuslu, membasuh jami'ihi semuanya, wala yajtahid, dan dia tidak boleh berijtihad. Jadi seandainya baju saya ini ada najisnya, tapi saya nggak tahu tempatnya di mana karena tidak ada bekasnya. Kalau masih basah kan kelihatan nih, oh ini najisnya sini. Ini sudah kering total. Tapi saya yakin di sini ada najisnya. Karena tadi itu dikencingi oleh anak saya misalnya. Nah, tapi di bagian mana saya sudah nggak tahu. Baunya nggak ada, bekasnya juga sudah tidak ada. Nah, maka wajib bagi saya membasuh seluruh baju saya ini. Kenapa? Karena tidak tahu. Tidak boleh berijtihad. Oh kira-kira di sini. Nggak bisa. Karena kira-kira itu tidak selalu benar. Bisa jadi salah. Sehingga kalau kita kira-kirakan yang terkena kiri, tapi ternyata yang terkena adalah kanan. Berarti bajunya masih najis. Kemudian, walau ghasala, seandainya dia mencuci nisfa mutanajjisin, separuh dari baju yang najis. Thumma kemudian baqihi, dia mencuci lagi separuh yang lain. Tahara kulluhu, maka semuanya adalah menjadi suci. In ghasala, dengan syarat dia mencuci mujawirahu, yang sekitar dengannya. Maksudnya begini, ini seandainya satu baju, najis semua. Kemudian air saya tinggal sedikit, maka saya hanya membasuh separuh baju. Separuhnya belum saya basuh. Terus saya cari air lagi, setelah dapat, baru saya basuh lagi separuhnya yang tadi belum kebasuh. Ini menjadi bersih semuanya, suci semuanya, dengan syarat bagian awal yang sudah saya cuci tadi, itu ada sebagiannya yang saya cuci juga. Jadi misalnya ini separuhnya ya. Nah, ini ada garisnya, oke? Ini separuh yang garis ini. Nah, yang kanan sudah saya cuci. Kemudian setelah itu cari air, baru saya nemukan air, maka baru mencuci yang bagian kiri. Ini suci semuanya seandainya bagian utara, ya, bagian utara yang dekat dengan tengah ini juga ikut saya cuci. Jadi harus merembet sucinya itu, nyucinya itu ke bagian utara ini. Bagaimana kalau saya nyucinya tidak merembet ke utara? Beliau mengatakan, wa illa, tapi kalau tidak mencuci yang sebelahnya, fayabqal muntasaf, maka tetaplah bagian tengah dari baju tadi ala najasatihi, masih najis. Bagian tengah yang garis ini. Ini masih najis. Kalau sini sudah suci karena tadi sudah dicuci. Di sini sudah suci karena tadi sudah dicuci. Tapi yang bagian sini tengah ini yang merupakan pinggir dari kain yang utara ini masih najis. Kenapa? Karena tadi sudah terhalangi dengan jeda waktu. Cucian pertama setengah baju, cucian kedua setengah baju. Nah, kan ada jedanya. Cari-cari air dulu baru nemu. Nah, maka supaya suci semuanya, hendaklah bagian utara yang sudah tercuci ini ditambahi sedikit bagiannya untuk dicuci juga. Atau ya dicuci semuanya saja sekaligus supaya mudah untuk meyakini kesuciannya. Kemudian, wala tasihhu, dan tidak sah salatnya man, orang yang tulaqi badanahu, menyentuh kepada badannya, au thawbahu, atau kepada bajunya, najasatun, sesuatu yang najis. Wa in, meskipun lam yataharrak, tidaklah baju itu bergerak, biharakatihi, dengan gerakannya orang tersebut. Jadi seandainya saya pakai peci, pecinya ini ada najisnya, tai cicak di peci saya, tapi saya nekat, nggak apa-apa, sholat aja, tai cicak cilik, nah, maka ini tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena peci ini adalah termasuk thawbahu, termasuk baju yang saya pakai.
Dan peci ini bergerak dengan sebab gerakan saya. Saya menggerakkan kepala, peci ikut bergerak. Kalau tidak ikut bergerak gimana? Sama juga, tidak sah. Misalnya sajadah. Sajadah itu tidak ikut bergerak ketika kita bergerak. Seandainya sajadahnya itu ada tainya, maka tidak boleh saya sholat di situ. Kalau saya nekat sholat di situ, maka tidak sah sholatnya. Kemudian, wala sholatu, dan tidak sah juga sholatnya qabidi tarafi hablin, orang yang memegang ujung dari tali ala najasatihi, pada najisnya. Wala salatu, dan tidak sah salatnya qabidi tarafi hablin, orang yang menggenggam ujung satu tali ala najasatihi, ala najasatin, yang berada di atas kenajisan. Wa illam yataharrak, meskipun tidak bergerak tali itu biharakatihi, dengan geraknya. Jadi misalnya saya sholat berdiri di atas tali rafia, kemudian tali rafia ini panjangnya 2 meter. Kemudian di ujung tali rafia itu ada tai. Jadi tali rafianya apa? Nempel dengan tai. Nah, maka saya sholat dengan menginjak tali rafia tadi, sholatnya tidak sah. Jadi mazhab Syafi'i memang dalam bab masalah begini tentang kesucian itu sangat detail sekali, sehingga mungkin sebagian orang yang tidak pernah mempelajari menganggap aneh-aneh apa ya isoh ngono kuwi terjadi. Nah, ini bukan masalah bisa terjadi atau tidak, tapi ini bicara masalah hukum. Andaikan kamu ya sholat dengan kakimu ditali dengan tali rafia, sementara tali rafianya itu panjang, ternyata di sana ada anjing, nih, diikat dengan ujung yang lain. Nah, sementara anjingnya bawa najis, dia punya pipis atau punya liurnya itu kan najis, maka sholatnya bisa tidak sah. Kemudian, wala yadurru, dan tidaklah madarat muhadzatun najasati, bersejajar dengan najis, min ghairi isabah, tanpa terkena najis, fi ruku'in, baik ketika ruku', au ghairihi, atau selain ruku'. Jadi kita salat sementara di samping kita ada najis, berarti kita sejajar. Samping kanan kita ada tai, atau samping kiri kita ada tai. Gimana ini? Selama tidak menyentuh, maka tidak masalah. Termasuk yang saya gambarkan tadi, kita sujud, ada tai cicak. Tai cicaknya di antara tangan kita dan wajah kita. Berarti itu muhadzat, itu berarti sudah sejajar. Tapi karena tidak menyentuh, nggak apa-apa. Yang penting tidak terkena najis tadi. Sejajar nggak ada masalah. Yang penting tidak kena. Kemudian, watajibu, dan wajib, izalatu, melenyapkan al-washm. Al-washm itu adalah tato. Illam yakhaf, apabila tidak khawatir, mahdhuran, sesuatu yang dikhawatirkan, sesuatu yang dicegah ya, min mahdhuratit tayammum, dari perkara-perkara yang tercegah dalam tayamum. Misalnya menjadi lama sembuhnya. Maka kalau khawatir menjadi lama sembuhnya, maka tidak wajib untuk melenyapkan tato tadi. Banyak orang-orang yang dulunya bertato lalu tobat. Lah terus mau sholat, gimana itu? Tatonya dilenyapkan tidak? Nah, kata beliau, wajib dilenyapkan, tapi ketika dengan syarat tidak khawatir adanya mahdhuran min mahdhuratit tayammum, salah satunya tadi, lamanya sembuh. Tapi kalau mengkhawatirkan hal tersebut, maka tidak wajib untuk melenyapkan tatonya. Kemudian wa yu'fa, dan dimaafkan, an mahall istijmarih, dari tempat di mana dia melakukan istijmar padanya. Maksudnya gini, istijmar itu adalah istinja dengan batu atau dengan tisu. Setelah BAB, kemudian tidak pakai air, tapi pakai tisu. Maka yang bersih itu ya bagian luarnya. Bagian dalamnya, kalau dimasukkan jari ke dalamnya, pasti masih ada kotoran. Nah, itu dimaafkan. Yang penting luarnya sudah apa? Sudah bersih. Adapun dalamnya tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau dalamnya dihitung, sebenarnya perut kita ini kalau dibuka ya isinya kotoran, Pak.
Sehingga kalau itu dianggap berarti tidak sah sholatnya, ya setiap hari sholat kita tidak sah. Kita di mana-mana bawa kotoran. Makanya yang bagian dalam dimaafkan. Dimaafkan juga wa anti nisyari' dari tanahnya jalan. Alladzi tayaqqana najasatahu, yang dia meyakini bahwa jalan itu najis, wa yata'adzarul ihtirazu minhu, tetapi susah untuk menghindari darinya ghaliban, biasanya. Jadi maksudnya ketika kita melewati satu tempat jalan, kemudian tanahnya yang kita lewati itu kita yakin ada najisnya. Misalnya kita lihat ada tanah yang biasanya terkena cipratan peceren. Terkena cipratan apa? Peceren. Nah, pecerennya itu campuran, ada pipisnya dan sebagainya. Tapi susah sekali kita untuk menghindari itu, karena itu berada di tempat kita lewat setiap hari ke masjid. Mau menghindari gimana? Apakah kita harus terbang seperti burung? Ya nggak bisa lah. Kita tetap jalan seperti biasa, sementara jalan yang kita lalui itu biasanya terkena sesuatu yang najis padanya. Maka kalau tanahnya itu kita injak, itu masih dimaafkan. Tanahnya loh Pak, bukan najisnya. Tapi kalau kita melewati najis, nginjak tai, kemudian masih masuk masjid, masih bawa tai tadi, nggak boleh. Harus dibersihkan kakinya dari tai tadi. Tapi kalau tanahnya masih dimaafkan. Karena tanah itu memang di mana-mana ada tanah, sementara ini susah untuk dihindari kenajisan tersebut. Wa yakhtalifu, tetapi ini berbeda bil waqti, dengan perbedaan waktu, wa maudhi'ihi, dan juga tempatnya, minas thawbi, baik baju, wal badani, maupun badan. Jadi maksudnya gini, bahwasanya hukum dimaafkan ini berbeda hukumnya tergantung waktu dan tempatnya. Misalnya waktu, kalau musim hujan itu kan banyak sekali air berada di mana-mana. Maka ini hukumnya dimaafkan. Karena ketika peceren tadi kena air hujan, kemudian bludak, akhirnya mengenai jalan tersebut. Ini kita mau menghindari gimana? Kita melewati jalan harus lewat situ. Tidak ada jalan yang lain, sehingga susah kalau kita mau menghindari jalan tersebut. Ya sudah, silahkan berjalan lewat jalan itu, debu atau tanah yang mengenai kaki kita dimaafkan. Tapi kalau musim kering, yang tidak ada air hujan, tidak ada air di peceren, kemudian di tanahnya itu ada najis, ini nggak dimaafkan. Kok bisa nggak dimaafkan? Karena itu jarang terjadi. Tapi ketika musim hujan, otomatis di mana-mana ada air. Sehingga kalau tanah kita terkena air yang najis karena meludaknya peceren, maka dimaafkan. Tempatnya juga begitu. Misalnya tempat dalam baju kita ini, tempat yang mana? Bagian atas, ini nggak dimaafkan. Karena bagian atas nggak pernah terkena tanah. Kalau bagian bawah ya, misalnya sepatunya, atau misalnya kaos kakinya, atau misalnya bagian bawah dari sarungnya, nah, bagian-bagian bawah itu semuanya dimaafkan. Kenapa? Karena itu susah untuk dihindari. Maka ringkasnya, hukum permaafan ini, dimaafkannya ini adalah karena susahnya untuk dihindari. Maka kalau tidak susah untuk dihindari, hukum dimaafkan nggak ada. Debunya sampai ke peci kita, nggak dimaafkan. Peci di atas kok bisa debunya sampai naik, gimana ceritanya itu? Apakah kamu berjalan dengan tidak berhati-hati sehingga sampai kepleset kemudian pecinya jatuh atau gimana itu kok bisa terjadi begitu? Kemudian wa amma adapun damul basarati, darah dari basrah, yaitu jerawat, wad damamil, dan dummal, yaitu bisul ya, dan sejenisnya, odun dan sebagainya. Nah, jadi sesuatu yang menonjol kemudian keluar darahnya. Wal quruhu, dan luka-luka. Wal qayhu, ini mestinya bacanya basarati, wad damamili, wal quruhi, dan luka-luka, wal qayhi, dan muntah, was sadidi minha, dan nanah darinya, wadamul baraghif, dan juga darahnya nyamuk, wal qummali, dan darahnya kutu, wal ba'udi, dan darahnya nyamuk. Nah, kok nyamuk lagi? Ya, karena nyamuk bermacam-macam. Wal baqi, dan darahnya bak. Bak itu yang biasa di kasur kemudian kalau menggigit jadi gatal, itu apa namanya, Pak?
tinggi. Jadi bahasa Arabnya itu bak, kalau bahasa Indonesianya tinggi. Wa maudhi'il hijamah, dan tempatnya bekam, wal fasdi, dan tempatnya fasdu. Fasdu tahu ya? Seperti bekam, cuma berbeda sedikit. Wa wanimiz dzubabi, dan wanimnya lalat. Wanim itu adalah tai. Jadi kalau untuk manusia namanya ghaid, tapi kalau untuk lalat namanya wanim. Wanimiz dzubab, dan tainya lalat. Kan kecil Pak itu, Pak. Wa baulil khufashi, dan kencingnya khufash. Khufash itu yang biasanya malam-malam itu apa? Kelelawar. Wa salisil bauli, dan kencing yang terus-menerus keluar. Jadi kencing yang keluar sendiri tanpa bisa kita kontrol ya. Jadi keluar sendiri, netes sendiri. Nah, itu namanya salisul baul. Wa damul istihadah, dan darah istihadah. Wa ma'ul quruhi, dan air dari luka. Luka kadang-kadang mengeluarkan air kan? Nah, itu airnya namanya ma'ul quruh. Wan nafatati, dan nafatot. Nafatot itu adalah apa namanya itu? Jadi apa? Nyembul keluar airnya. Apa namanya itu, Pak? Seperti kalau kita sudah terbakar kemudian nyembul keluar airnya pada kulit kita, apa namanya itu? Melepuh, nih, nafatot, sampai keluar air, nih. Al-mutaghayyir, yang sudah berubah rihuhu, baunya, ya, baunya udah busuk. Maka hukumnya bagaimana? Fayu'fa, dimaafkan, an qalili dzalika, baik yang sedikit dari itu semua, wa katsirihi, maupun yang banyaknya. Jadi panjenengan sedang sholat, tiba-tiba gatal pipinya, dikerok, ngepasi jerawat, keluar darah, cur. Gimana itu? Dimaafkan. Enak atau enggak? Maka enggak harus membatalkan sholat kita. Demikian juga pas sholat, tiba-tiba pas sujud, maka karena dia mengalami salisul baul, maka keluar pipisnya, tes. Lanjutkan sholatnya. Nah, terus celdamnya gimana ini? Sudah terkena pipis. Nah, nanti diganti setelah sholat. Tapi sholatnya tidak batal. Kenapa? Dimaafkan. Karena kalau tidak dimaafkan, ya sholatnya rampung-rampung, Pak. Sujud keluar. Akhirnya dia sholat wudhu lagi. Nanti baru dapat 1 rakaat, sujud keluar lagi. Rampung-rampung. Maka dulu pernah teman saya mengalami salisul baul, sehingga dia sholatnya itu diulang-ulang. Akhirnya bapaknya pas menjenguk dia di pesantren, nah bapaknya ternyata juga seorang ustadz. Dia paham, ngono kira digagas, lanjutnya sholatmu. Waktu itu saya kaget juga, loh gimana sih? Pipis kok malah dilanjutkan sholatnya. Nah, tapi ternyata memang ada penjelasan dari para ulama. Ini sedang kita bahas ini, salisul baul namanya. Ini semuanya dimaafkan. Dalilnya apa memaafkan seperti ini? Allah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu dalil umum. Apa yang kita tidak mampu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, illa kecuali idza farasha, jika dia itu menghamparkan ats-tsauba, kain, alladzi fihi dzalik, yang di dalamnya ada kotoran-kotoran itu tadi. Au hamalahu, atau dia membawanya li ghairi daruratin, tanpa kondisi darurat. Maka hukumnya gimana? Fayu'fa an qalilih, maka hanya dimaafkan yang sedikitnya, duna katsirihi, bukan yang banyaknya. Misalnya sajadah, sajadahnya ada sedikit darah. Gimana itu? Dimaafkan. Tapi kalau darahnya banyak, tidak dimaafkan. Jadi setelah kita mimisen, kemudian darah mimisen itu netes di sajadah. Berarti masih ada sisa darah di sajadah. Gimana itu? Dimaafkan. Kenapa? Sedikit. Tapi kalau sajadahnya dari depan sampai belakang semuanya berwarna merah karena darah, maka ini tidak dimaafkan. Karena sajadah itu tidak wajib kita pakai, itu bisa kita hindari. Tapi kalau pipi harus ada di wajah kita, Pak. Kalau pipi tidak ada di wajah kita, ya bukan wajah namanya. Sehingga meskipun keluar darah dari bisul kita atau dari jerawat kita itu banyak, masih dimaafkan. Termasuk para sahabat yang perang, ya. Setelah perang kan keluar darah di tubuhnya karena luka-luka. Zaman dulu kan perang langsung pedang-pedangan berhadapan-hadapan, sehingga badannya terluka-luka, keluar darah. Mereka masih melakukan sholat, gak ada masalah. Ada yang keluarnya banyak, ada yang keluarnya sedikit, semuanya itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian wa yu'fa, dan dimaafkan, an, dari qalili, sedikit, damil ajnabi, darahnya ajnabi. Ajnabi maksudnya orang selain kita, ya. Jadi kalau darah kita sendiri yang keluar dari bisul tadi itu sedikit atau banyak dimaafkan. Tapi kalau dari darahnya orang lain, bagaimana? Yang sedikit yang dimaafkan. Teman kita di sebelah kita sedang salat, tiba-tiba dia mimisan. Nah, sedikit darahnya mengenai kita, sedikit nggak apa-apa. Karena apa? Dimaafkan. Ghairil kalbi, selain anjing, wal khinziri, dan babi. Maka kalau dari anjing dan babi, ini meskipun sedikit tidak dimaafkan. Misalnya kita sedang salat, tiba-tiba anjing masuk masjid, kemudian liurnya netes pada tubuh kita. Tes, meskipun hanya setetes, maka ini tidak diperbolehkan. Ini namanya najis. Wa idza, dan apabila asara, dia meremas atau memeras, al-basrata, jerawat, awid dumal, atau dumal. Apa tadi dumal? Bisul. Au qatala, atau membunuh, al-burghuth, nyamuk. Ufiya an qalilihi faqat, dimaafkan dari yang sedikitnya saja. Jadi nyamuk menggigit wajah kita, kita tablek, plek, kemudian mati, keluar darah. Bagaimana itu? Dimaafkan yang sedikit saja. Wala yu'fa, dan tidak dimaafkan, an, dari jildi, kulitnya, al-burghuthi, nyamuk, wa nahwihi, dan sebagainya. Jadi darahnya saja yang dimaafkan. Tapi kalau kulitnya tidak dimaafkan. Kemudian walau shalla, seandainya dia salat, binajisin, dengan sesuatu yang najis, nasian, baik karena lupa, au jahilan, atau karena tidak tahu, maka a'adaha, dia wajib mengulangnya. Kita salat sementara baju kita kena najis. Tadi jam 11 kita ingat itu kena najis. Tapi pas salat duhur malah tidak ingat. Selesai salat duhur baru teringat, ya Allah, ini celana kena najis tadi. Maka beliau mengatakan a'adaha, wajib diulang. Kenapa? Karena dia sholat dalam kondisi tidak memenuhi syarat sahnya sholat. Tapi kalau ada pendapat yang lain mengatakan sah, tidak ada masalah. Karena pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah sedang sholat, tiba-tiba di tengah-tengah sholat, beliau lemparkan sandalnya. Setelah selesai sholat, beliau menjelaskan, tadi pas sholat malaikat Jibril datang mengatakan kepada saya bahwasanya sandal saya itu ada tainya, makanya saya lepas. Nah, di sini dijadikan dalil oleh sebagian ulama, berarti kalau kita tidak tahu di situ ada najis, maka dimaafkan. Buktinya Rasulullah tidak mengulangi sholat yang sudah dilakukan tadi. Misalnya sudah 2 rakaat pakai sandal najis tadi, baru dilepas. Ternyata Rasulullah melanjutkan 2 rakaat lagi. Nah, sementara 2 rakaat yang tadi sudah terbacut kena najis, dimaafkan. Maka kalau pendapat ini ya kita pakai, yaitu mazhab Syafi'i ini lebih berhati-hati, salatnya diulangi. Tapi kalau kita susah untuk melakukannya, ya mungkin karena kondisi, maka kita pakai pendapat yang kedua juga tidak ada masalah insyaallah ta'ala, karena sahihnya dalil untuk pendapat tersebut. Tapi kondisi normal lebih baik kita pakai mazhab Syafi'i, okay? Kita lebih berhati-hati. 8. Asyartus tsamin, syarat yang ke-8, satrul aurah, menutup aurat. Maka salat dalam kondisi telanjang tidak sah salatnya. Terus aurat itu seberapa? Wa auratur rajuli, dan auratnya laki-laki, wal amati, dan budak perempuan, ma bainas surrati, antara pusar, war rukbati, dan lutut. Jadi kalau kita salat pakai celana kolor saja, itu sebenarnya sah, Pak. Karena sudah tertutup antara lutut sampai dengan pusar. Tapi ya tidak sopan. Makanya Allah mengatakan khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakai perhiasanmu ketika mau salat, yaitu berhias di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pakai baju yang wajar. Wal hurrah, adapun wanita perempuan atau wanita yang merdeka, fi salatiha, di dalam salatnya, wa indal ajanib, juga di hadapan laki-laki ajnabi, maka auratnya adalah jami'u badaniha, seluruh badannya, illal wajha, kecuali wajah,
wal kaffain, dan kedua telapak tangan. Jadi wanita merdeka ketika sedang sholat, itu auratnya sama dengan ketika di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Seluruh tubuhnya dari kepala sampai kaki adalah aurat semuanya selain wajah. Maka ini bukan aurat. Dan selain kedua telapak tangan sampai pergelangan, maka ini bukan aurat. Baik bagian atasnya maupun bagian dalamnya. Semuanya bukan aurat. Wa inda maharimha, adapun di hadapan mahram, maka auratnya adalah ma bainas surrah war rukbah, antara pusar sampai lutut. Jadi panjenengan kalau punya adik perempuan, maka auratnya dia kepada panjenengan itu antara pusar sampai lutut. Sehingga panjenengan melihat, mohon maaf, dadanya adik, padahal dia apa? Perempuan. Dia sedang menyusui apa? Anaknya. Nah, itu tidak masalah. Yang penting tidak dengan syahwat loh ya. Kalau dengan syahwat, maka kepada siapapun selain istri hukumnya tidak boleh. Meskipun melihat kepada auratnya nenek-nenek. Tapi kalau dengan syahwat, nggak boleh. Sudah nenek-nenek, mestinya nggak muncul syahwat. Nah, ini orangnya dahsyat ini orangnya. Sehingga melihat siapapun perempuan muncul syahwatnya. Nggak boleh. Kemudian, wa syartus satir, dan syarat bagi satir, yaitu sesuatu yang menutupi aurat, itu adalah ma yamna'u launal basyara, sesuatu yang mencegah warnanya kulit. Maksudnya harus tebal sehingga warna kulit tidak terlihat. Kalau dia pakai baju yang nerawang, maka tidak sah sebagai penutup aurat. Walau ma'an kadiron, meskipun hanya merupakan air yang keruh. Jadi panjenengan tidak punya baju, maka panjenengan masuk ke dalam sawah, seperti kebun nih loh. Setelah itu tubuhnya tertutupi semuanya dengan air keruh sawah tadi, sehingga seolah-olah berpakaian. Maka itu sudah apa? Sah. Walau ma'an kadiron. La khaymatun dayyiqah, bukan kemah yang sempit. Wa dhulmatun, dan gelap. Maka kemah yang sempit maupun gelap tidak bisa digunakan sebagai penutup aurat. Panjenengan sholat dalam kondisi telanjang, kemudian masuk kemah sempit. Mengatakan bahwa kemah sempit ini sebagai baju saya. Enggak sah. Atau sholat dalam keadaan telanjang, kemudian mematikan lampu. Tek. Nah, ini gelap ini sebagai baju saya. Ini enggak sah. Meskipun Allah menyebut gelap sebagai baju. Wa ja'alna laila libasa. Kami jadikan malam sebagai pakaian, tapi untuk untuk menutupi aurat tidak sah. Wala yajibu satru, dan tidaklah wajib untuk menutup min asfal, dari bagian bawah. Jadi yang ditutupi itu dari atasnya, Pak. Seperti baju kita ini kan dari atas ke bawah. Maka dari bawah tidak wajib untuk ditutupi. Sehingga kalau ada kucing misalnya masuk ke bawah sarung, kemudian melihat aurat, kelihatan auratnya dari bawah sarung, si kucing ini bisa melihat aurat tersebut, nggak ada masalah, karena itu dari bawah. Wa yajuzu, dan boleh satru ba'di al-aurati, menutup sebagian aurat, biyadihi, dengan tangan. Fa in wajada, jika dia mendapati ma yakfi sawataihi, apa yang mencukupi kedua aurat besarnya, yaitu kubul dan dubur, ta'ayyana lahuma, maka wajib untuk menutupi keduanya. Jadi kalau kainnya hanya sempit, yang hanya bisa untuk menutupi aurat besar, maka yang harus didahulukan aurat besar. Tidak boleh kita menutup aurat kecil, sementara kita mendahulukan membiarkan aurat yang besar. Aurat besar itu kubul sama dubur. Au ahadahuma, atau cukup untuk salah satu keduanya, fayuqaddim kubulah, maka dia mendahulukan kubulnya. Karena kubul itu lebih dahsyat daripada dubur. Dubur kan sudah tertutup, Pak. Nah, kalau kubul tidak tertutup sama sekali, maka harus kubulnya didahulukan. Wa yazuru, dan dia membenihi qamisahu, bajunya, au yashuddu wasatahu, atau mengikat bagian tengahnya baju, in kanat auratuhu, jika adalah auratnya tazharu minhu, muncul darinya, fir ruku' au ghairih, baik ketika ruku' maupun yang lain. Ini kondisi orang Arab zaman dulu, Bang. Bajunya baju kayak ihram, sehingga ketika ruku' kadang-kadang lepas bajunya sehingga terlihat auratnya, maka harus diikat.
Tapi kalau baju kita sekarang ini sudah rapi, sehingga kalau sudah pakai baju begini pasti tidak akan terlihat auratnya. Ini sudah 35 menit, saya tunda sejenak. Asyartu tasi', syarat yang ke-9. Istiqbalul kiblah, menghadap ke arah kiblat. Illa kecuali fi salati syiddatil khauf, pada saat salat yang sangat dahsyat ketakutan. Maksudnya dalam kondisi kecamuk perang, seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Palestina misalnya, sedang perang kemudian waktu salat datang. Nah, kondisi seperti ini tidak wajib menghadap kiblat. Wa illa, dan juga kecuali fi naflis safaril mubah, pada salat sunnah ketika safar yang diperbolehkan. Panjenengan safar naik kereta, kemudian sambil sholat tahajud di atas kereta, boleh. Fa in kana, maka jika adalah fi marqadin, pada tempat tidur, au fi safinatin, atau pada kapal, atamma ruku'ahu, dia menyempurnakan rukuknya, wa sujudahu, dan juga sujudnya, wastaqbala, dan menghadap kiblat. Maka ini kondisi ketika di kapal, zaman dulu kapal tidak seperti zaman sekarang ya. Di kapal tidak bisa sholatnya dengan berdiri. Nah, maka dia sempurnakan rukuk dan sujudnya saja. Adapun berdirinya, maka diperbolehkan untuk kondisi sesuai dengan kondisi apapun yang dia mampu. Wa illam yakun fi marqadin, kalau tidak berada pada tempat tidur, wala fi safinatin, juga tidak di kapal, fa in kana raqiban, maka jika dia itu berkendara, istaqbala, dia menghadap fi ihramihi faqat, pada saat takbiratul ihram saja. Insahula alaih, jika itu mudah baginya. Wa tariquhu, adapun jalan dia, qiblatuhu, menjadi kiblat dia, fi baqi salatihi, pada sisa dari salatnya selain takbiratul ihram tadi. Wa yumi'ur raqib, dan orang yang berkendara tadi berisyarat biruku'ihi, dengan rukuknya, maksudnya menunduk. Wa sujudihi, dan pada sujudnya, akthar, dengan menunduk yang lebih banyak. Jadi kalau kita berada di kapal, maka kita menghadap ke arah kiblat pas takbiratul ihram saja. Setelah takbiratul ihram, tidak harus menghadap kiblat. Dimanapun kapalnya itu menghadap, lanjutkan sholatnya. Nih. Tapi ini semuanya apa? Adalah sholat-sholat sunnah yang diperbolehkan kita untuk tidak menghadap ke arah kiblat. Kemudian wa in kana masyian, kalau dia berjalan kaki, istaqbala fil ihram, maka dia menghadap kiblat pada waktu takbiratul ihram, war ruku', dan ruku', was sujud, dan sujud, wal julus bainas sajdatain, dan duduk di antara dua sujud. Jadi boleh kita sholat dalam kondisi berjalan kaki, Pak. Panjenengan safar tapi tidak naik apa-apa, jalan kaki. Nah, daripada nganggur-nganggur, jalan kaki sambil sholat sunnah, boleh. Tapi pas takbiratul ihram, hendaklah menghadap kiblat. Ruku' menghadap kiblat, sujud menghadap kiblat, duduk di antara dua sujud menghadap kiblat lagi. Lah terus tidak menghadap kiblatnya pas kapan? Pas berdiri. Makanya sholatnya sambil berjalan, berdirinya yang lama, Pak. Baca Baqarah, nah, maka berjalan terus, terserah, bebas. Karena nanti kalau rukuk sujud harus menghadap kiblat. Baru setelah selesai rukuk sujud berdiri, bebas lagi, ke utara selatan bebas. Wa man shalla fil Ka'bah, dan barang siapa yang salat di Ka'bah, wastaqbala, dan menghadap, min bina'iha, dari bangunan Ka'bah, syakhisan, bangunan, thabitan, yang ada, qadra, yang sekitar, thulutsai dzira'in, tingginya itu 2/3 dzira'. 2/3 dzira' sekitar 1 jengkal. Sahhat, maka sahlah salatuhu, salatnya. Jadi misalnya panjenengan salat di atas Ka'bah. Di atas Ka'bah itu masih ada temboknya sedikit naik. Berarti panjenengan pas salat di atas Ka'bah, itu panjenengan menghadap kepada sedikit tembok naik dari Ka'bah tadi. Berarti salatnya sah. Tapi seandainya Ka'bah itu di atasnya tidak ada tembok, jadi leper seandainya, maka kita sholat di atas Ka'bah tidak sah. Karena kita tidak menghadap apapun dari badan Ka'bah. Sholat di dalam Ka'bah juga begitu. Kalau di depan kita ada badannya Ka'bah, maka sah. Tapi kalau kita sholatnya menghadap pintu Ka'bah, dan pintu Ka'bahnya sedang terbuka,
Sementara kita berada di dalam Ka'bah, maka salatnya tidak sah. Karena kita tidak menghadap kepada badan Ka'bah. Kalau pintunya ditutup, sehingga kita menghadap kepada pintu Ka'bah tadi, maka ini masih sah. Waman amkanahu, dan barang siapa yang memungkinkan musyahadatuha, untuk melihat Ka'bah, lam yuqallid, tidak boleh taklid, tidak boleh meniru orang lain. Maksudnya meniru itu maksudnya bertanya tentang di mana arah kiblat, kemudian ikut pendapat orang, nggak boleh. Karena kita bisa melihat Ka'bah, maka kita harus betul-betul menghadap. Nggak boleh kita malah merem gini sambil bertanya, mana kiblat? Kemudian niru jawaban orang. Nanti bisa ditipu. Fa'in ajiza, kalau dia lemah, maksudnya lemah, tidak bisa melihat kiblat. Akhadha, dia memakai biqauli thiqatin, perkataan orang yang terpercaya, yukhbiru an ilmin, yang mengkhabarkan arah kiblat berdasarkan ilmu. Fa'in faqada, kalau dia tidak mendapati orang yang berilmu tadi, ijtahada, dia berijtihad sendiri, bidalail, dengan petunjuk-petunjuk. Misalnya, kalau dia melihat ada masjid, maka di mana itu mihrabnya masjid. Kalau mihrabnya di bagian utara, berarti Ka'bah itu berarti menghadap sono, utara sana. Kalau ternyata mihrabnya di bagian selatan, berarti Ka'bah itu atau kiblat itu menghadap ke arah selatan. Karena biasanya mihrab itu dihadapkan ke arah Ka'bah. Fa'in ajaza, kalau dia tidak mampu juga, li'amahu, karena buta, au ama basiratihi, atau karena butanya hati dia. Maksudnya buta hati itu dia bingung, dia tidak tahu arah kiblat. Matanya sebenarnya melihat, tapi dia tidak paham mana arah kiblat. Dan ini sering terjadi, kita alami. Kita berada di satu tempat, menganggap bahwasanya kiblatnya ke arah sana, ternyata salah. Nah, itu berarti ama basiratihi, hatinya yang buta, dia nggak paham mana kiblat. Qallada, dia boleh mengikuti thiqatan, orang yang terpercaya, arifan, yang paham. Wa in tahayyara, kalau dia bingung arah kiblatnya mana, shalla, maka dia salat kaifa syaa, terserah dia, wa yaqdi, tapi dia nanti mengganti, wa yajtahidu, dan dia berijtihad, likulli fardin, untuk setiap salat fardu. Jadi kondisi bingung, maka kita boleh salat semau kita, menghadap kemanapun, tapi nanti harus diqadha ketika ternyata salah. Kita sudah berijtihad, ternyata arahnya salah. Maka nanti selesai salat, kemudian kita diberitahu oleh seseorang, salatmu tadi salah, menghadap utara, mestinya menghadap ke barat. Nah, maka kita ganti salat yang sudah terlanjur tersebut. Kenapa wajib diganti? Karena kondisi seperti ini jarang. Jarang kita tidak menemukan orang yang tahu arah kiblat, itu jarang, Pak. Panjenengan berada di mana? Di Jakarta. Banyak orang Jakarta itu orang Muslim, sehingga panjenengan bisa tanya orang mana arah kiblat. Tapi kalau panjenengan berada di padang pasir, nggak ada satu orang pun kecuali panjenengan sendiri. Nah, di situ panjenengan bingung. Nah, maka salatnya boleh menghadap kemanapun, tetapi harus mengqadha nanti ketika sudah paham arah kiblat yang benar. Tapi itu sangat jarang sekali. Apakah pernah panjenengan berada di satu tempat tidak ada orang sama sekali? Jarang kan? Maka sesuatu yang jarang, hukumnya masih ketat seperti ini. Fa'in tayaqqana, jika dia yakin al-khata' fiha, salah padanya, au ba'daha, atau setelah salat, ista'nafaha, maka dia mengulang dari awal lagi. Jadi tengah-tengah salat, tiba-tiba kita yakin, wah salah ini. Mestinya kiblat itu sana. Maka langsung kita ulangi dari awal, jangan dilanjutkan. Seolah-olah itu salatnya batal. Tapi karena wudunya tidak batal, tidak usah wudu lagi. Langsung aja ganti dengan salat baru, takbiratul ihram baru. Wa in taghayyara ijtihaduh, apabila berubah ijtihadnya, amila bitsani, maka dia beramal sesuai ijtihad yang kedua, fima yastaqbil, untuk yang kedepannya, wala qada'a, dan tidak wajib untuk diganti, lil awal, untuk yang awalnya. Misalnya panjenengan sudah salat 1 rakaat, menghadap ke arah utara. Setelah itu baru ijtihad panjenengan salah. Oh salah ini, kiblatnya bukan utara ini, kiblatnya sana nih mestinya.
selatan. Panjenengan harus membalik. Kemudian yang sudah terlanjur tadi gimana? Tidak batal. Kenapa? Karena sudah menggunakan apa? Ijtihadnya yang sesuai yang dia yakini di awal tadi. Ini ternyata sangat panjang sekali, maka nomor 10 dan sampai 15 ini tidak bagus untuk kita lanjutkan. Kita cukupkan sampai di sini saja. Sisa waktu kalau ada pembahasan dipersilahkan.